Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ani Rohmawati. Di sini saya akan membuat berbagai grafik statistika dengan aplikasi IBM SPSS. Sebelum membuat grafik, kita harus memiliki data di SPSS terlebih dahulu. Di sini saya memiliki data personalia, data karyawan, dan data sales. Data yang pertama saya pakai adalah data personalia. Di data personalia, variabel gaji sudah saya ganti. 2 angka di depan koma saya ganti dengan nomor absen saya 34 ini. Ini saya ganti semuanya 34. Yang pertama kita akan membuat child builder. Pertama grab child builder, lalu oke. Kemudian di sini ada favorit, bar, line, area, peer. Ini adalah macam-macam grafiknya. Di sini saya akan memilih bar. Lalu simple bar. Lalu klik 2 kali. Kemudian di sini muncul seperti ini sampel bar. Yang di garis bawah di sini adalah sumbu X. Kemudian yang di atas ini adalah sumbu Y. Lalu ini adalah tempat variabelnya. Saya akan mengambil gaji per bulan. Caranya diklik 2 kali lalu diseret lalu ditaruh di sumbu Y. Kemudian saya akan mengklik status karyawan, kita kasih ke sumbu X. Lalu kalau sudah kita klik OK. Kemudian kita lihat di output. Ini adalah hasil grafik yang kita buat tadi. Di sini ada keterangan gaji per bulan. Kemudian di sini ada keterangan belum nikah dan sudah menikah. Di sini kita bisa klik 2 kali untuk mengubah tampilannya. Lalu kalau sudah menampilkan kotak seperti ini, kita klik yang bagian ini ya teman-teman. Klik, lalu kita untuk status karyawan dan present kita naikkan ke atas semuanya seperti ini. Kemudian klik apply, lalu close. Ini juga di close. Kemudian tampilannya seperti ini. Di sini ada tambahan keterangan, ada persennya. Setelah sudah, berikutnya kita akan membuat legasi dialog dengan data karyawan. Jadi kita pindah dari data personalia, kita pindah ke data karyawan. Di data usia sudah saya ganti dengan nomor terakhir absen saya yaitu 34. Saya ambil 4-nya saja, kita ganti di usia sampai 1-20 saja. Lalu di gaji awal juga begitu, di 2 angka terakhir yaitu 34 kita ganti 34 semua. Kemudian kita klik grab. Kemudian legasi dialog, lalu bar. Di sini tampilannya ada 3 bar yaitu symbol, cluster, sama start. Kita pilih yang simple ya teman-teman. Kita klik simple, lalu Deviant. Maka muncullah kotak seperti ini. Di bar expression ini adalah sumbu Y. Kemudian di kategori axis sampai columns ini adalah sumbu X. Lalu saya akan memasukkan variabel tahun masuk ke dalam kategori axis. Kalau sudah, kita akan masuk ke title untuk menamai atau memberi judul pada grafik tersebut. Di line pertama, kita akan menulis grafik presentase karyawan, lalu sub di subnya
subjudul kita tulis berdasarkan tahun masuk karyawan. Lalu kita klik continue dan klik OK. Di sini di output akan muncul grafik seperti ini. Di sini ada keterangan judul dan subjudul. Kemudian di sini ada present dan tahun masuk. Selanjutnya, kita akan membuat grafik bar dengan fasilitas Legend Variable. Kita buka Graph, lalu Legasi Dialog, kemudian bar. Di sini kita memilih Stacked, kemudian Define. Lalu muncullah kotak seperti ini. Ini biarkan end of case seperti ini. Kemudian kita pilih tahun masuk. Kita masukkan ke kategori Axis. Lalu kita beri judul di titles. Di line pertama kita tuliskan grafik bar presentase karyawan. Kemudian di subjudul kita tulis berdasarkan tahun masuk karyawan dan posisi karyawan. Setelah itu klik continue dan kita akan memasukkan posisi ke dalam Devil Stacks. Kemudian oke. Di sini muncullah grafiknya. Grafiknya seperti ini, teman-teman. Di sini ada warna-warna yang menunjukkan keterangannya. Di sini ada keterangan posisi biru untuk manajer dan sebagainya. Di sini ada tahun masuknya. Kemudian kita kembali ke data karyawan. Kemudian kita akan membuat grafik bar dengan fasilitas panel variabel. Langkahnya seperti tadi ya teman-teman. Jadi kita klik Grab. Lalu kita klik Legasi Dialog. Kemudian kita pilih bar. Di sini kita pilih Stacked. Ini dibiarkan saja seperti ini, lalu Deviant. Lalu muncullah seperti ini. Kemudian kita klik Titles untuk menambahin keterangan subjudul. Di sini kita tambahin untuk setiap status. Kita klik continue, lalu kita tambah status di rounds. Lalu kita klik OK. Kemudian muncullah grafik yang kita bikin tadi. Di sini ada dua keterangan, yaitu belum menikah dan sudah menikah. Selanjutnya, kita akan membuat grafik 3 dimensi atau 3D. Caranya seperti tadi, kita klik Grab, lalu Legasi Dialog, kemudian 3D. Di sini kita klik Define aja, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita masuk ke bar Respiration. Kita akan mengganti number of cars menjadi mean of valuance. Kemudian kita akan memasukkan gaji akhir ke dalam variabel.
Setelah itu, saya akan memasukkan ke X kategori akses. Di sini saya akan masukkan pendidikan. Dan di Z kategori akses ini, saya akan memasukkan kategori status. Kemudian, saya akan mengganti judulnya. Saya akan memberi judul di line pertama yaitu grafik bar gaji awal dan akhir. Salah, kan tadi datanya awal saja, jadi cukup gaji awal. Kemudian di subjudul, saya akan menuliskan berdasarkan pendidikan dan status karyawan. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Dan seperti ini grafiknya. Di sini grafiknya bergambar 3D ya teman-teman, atau 3 dimensi. Oke, selanjutnya saya akan membuat grafik 3D bar 3 dimensi yang kompleks. Caranya seperti tadi, yaitu kita klik grab, lalu legacy dialogs, kemudian 3D bar. Kemudian kita klik define. Oke, tampilannya seperti ini, berbeda seperti yang tadi karena ini adalah 3D yang kompleks. Di sini saya akan memasukkan posisi ke dalam rows. Caranya kita klik aja lalu kita masukkan. Dan juga saya akan memasukkan tahun masuk ke dalam start. Dan tidak lupa saya akan mengganti judul di titles karena grafiknya berbeda seperti tadi. Ini adalah grafik yang kompleks, jadi saya akan mengganti keterangan judulnya. Di sini saya akan mengganti di subjudul atau menambahin untuk tiap posisi. Pada tahun masuk karyawan. Kemudian kita klik continue. Oke. Grafiknya seperti ini. Ini ada 4 grafik. Di sini keterangan yang grafik lebih kompleks daripada grafik sebelumnya. Kemudian saya akan membuat grafik yang berbeda, yaitu grafik lingkaran atau grafik pie. Caranya sama seperti tadi, kita klik grab. Lalu legacy dialog, di sini kita klik pie. Kemudian kita klik define. Maka muncullah seperti ini. Kemudian saya akan memasukkan posisi ke dalam define select. Lalu saya akan mengganti ke sum of variable. Dan juga saya akan memasukkan gaji awal ke dalam variabel. Jika sudah, kita lanjut ke dalam title untuk memberi nama. Kita beri nama grafik pie posisi karyawan. Kemudian di subjudul kita beri keterangan berdasarkan gaji awal. Kemudian kita klik continue, lalu OK. Seperti ini hasil grafiknya. Di sini berbentuk lingkaran. Lingkarannya banyak warnanya ya teman-teman. Itu ada keterangan posisinya. Jadi setiap warna ada posisinya masing-masing. Selanjutnya saya akan membuat grafik pie dengan panel. Caranya sama. Kita pilih pie, lalu kita klik define, lalu muncul seperti tadi.
Di sini saya akan memasukkan data pendidikan ke dalam row. Caranya seperti tadi, kita klik. Tentu saja kita akan mengganti title atau judulnya. Di sini, saya akan menambahkan berdasarkan tingkat pendidikan. Setelah itu, kita akan menambah grafik PIE posisi karyawan dan gaji karyawan. Lalu continue, kemudian OK. Seperti ini teman-teman hasil grafiknya. Ini berdasarkan tingkat pendidikan. Ada SMA, ada akademik, ada sarjana. Di sini lebih kompleks ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan membuat variabel terpisah. Caranya sama, kita klik PIE, kemudian kita klik Summaries of Separate Variable Define. Di sini saya akan memasukkan gaji awal dan gaji akhir ke dalam slicer expression. Lalu saya akan memasukkan pendidikan ke dalam rows. Caranya sama seperti tadi ya. Setelah itu saya akan memberi judul pada title, yaitu ke line pertama saya tulis grafik PIE perbandingan gaji awal dan gaji akhir. Dan tidak lupa saya akan memberi keterangan pada subjudul, yaitu berdasarkan tingkat pendidikan. Jika sudah, kita klik continue, lalu OK. Seperti ini gambar grafiknya. Maka grafik di sini menggambarkan adanya gaji awal dan gaji akhir. Gaji awal yang berwarna biru muda, gaji akhir yang berwarna merah. Jika kita ingin mengedit, saya akan ngasih contoh di grafik PIE yang simple ini. Caranya kita klik 2 kali. Lalu muncullah seperti ini. Kita klik emoticon atau icon itu ya. Kemudian present sama posisi kita ke ataskan. Jika sudah, kita apply, lalu close. Ya, di sini ada keterangan persennya ya teman-teman. Jadi lebih itu keterangannya lebih tambah gitu, lebih jelas. Lalu jika kita ingin pisah-pisah ini ya, kita klik ikon itu, lah seperti ini ya tampilannya. Jika sudah, saya akan mengganti atau membuat grafik lines. Grafik lines yaitu grafik garis. Kita akan berganti pada data sales. Di sini kita akan membuat grafik line. Dan di variabel sales ini saya sudah mengganti absensi saya yang terakhir yaitu 34. Semuanya berubah kan teman-teman? Yang terakhir itu 34. Di sini kita akan membuat grafik line sederhana. Caranya seperti tadi, legasi dialog. Lalu kita pilih lines. Di sini kita pilih simbol saja. Kita klik simbol. Kemudian kita klik define. Muncullah seperti ini. Lalu saya akan memasukkan kode ke dalam kategori akses. Lalu kita ganti after statistik, lalu kita masukkan sales ke dalam variabel. Kemudian kita kasih judul. Kita ketik saja grafik lens sales produk X.
Kemudian kita klik continue, lalu OK. Seperti ini hasil grafiknya. Di sini ada keterangannya. Graphic line sales produk A. Di sini ada main salesnya. Di sini ada kodenya, teman-teman. Setelah itu, saya akan membuat grafik lens yang ringkas. Caranya seperti tadi, yaitu grafik, legasi, dialog, lalu lens. Di sini kita akan memilih simple, kemudian define. Saya akan memasukkan tahun ke kategori akses. Caranya kita keluarkan dulu kode, lalu kita masukkan tahun. Setelah memasukkan tahun, saya akan mengganti judulnya ke titles. Diganti, maksudnya kita tambahin per tahun. Kemudian kita klik OK. Seperti ini adalah grafik line sales produk X per tahun. Jadi ini keterangannya per tahun saja ya. Kemudian kita akan membuat grafik lens kompleks atau panel, yaitu caranya sama, grafik, legasi dialog, line. Lalu kita klik yang simple, lalu define. Nah, tampilannya seperti tadi. Di sini saya mau mengganti tahun ke bulan, jadi bulannya kita masukkan ke kategori akses. Lalu kita akan memasukkan tahun ke row. Setelah itu kita akan mengganti titlesnya. Per tahun ini kita hapus, kita ganti per bulan. Setelah itu kita juga mengasih keterangan ke subjudul untuk setiap tahun. Kemudian continue, lalu OK. Di sini ada keterangannya per bulan ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, bulannya ternyata tidak urut. Jadi kita akan mengurutkan bulannya dari Januari, Februari, Maret sampai Desember. Caranya mudah. Kita klik 2 kali lalu muncullah properties. Di sini banyak menu yang disediakan. Lalu kita klik categories. Di sini kita tinggal mengurutkan saja judulnya. Jadi Januari kita seret ke atas, lalu kita disusul Februari, Maret. Di sini kita cuma tinggal mengurutkan saja ya. Januari, Februari, Maret sampai Desember. Jika sudah urut, kita klik apply, kemudian kita close atau X. Setelah itu bulannya sudah berurutan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sudah jadi teman-teman. Sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.